Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anam khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. Hadratul Mukarramin, para ulama, para guru, pengurus EKM Musholah Taqwa, dan juga jamaah, baik bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak, adik-adik semuanya. Wabil khusus ayah kita, orang tua kita, Al-Ustaz Haji Matsani, Al-Ustaz Dedi, Ustaz Sofyan, Ustaz Luqman, dan yang lainnya, mohon maaf ya, dan juga terutama Saudara Mazi ya, dan mungkin saat ini sedang tugas di tempat lainnya ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan, dan tentunya kita berharap semoga kita semua husnul khatimah. Sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia, Allah pertemukan kita kembali lagi di surganya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini masih puasa? Enggak. Hampir masih gitu ya. Iya. Ini berarti masih fokus nih, alhamdulillah ya. Jadi malam ini sudah nggak puasa, tapi siangnya puasa insyaallah ya. Puasa. Dan sekarang malam ini sudah malam yang ke-11. Berarti 10 pertama sudah kita lalui. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari-hari yang tersisa di bulan Ramadan ini semoga kita bisa lebih meningkatkan, lebih baik lagi, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih enak ya, masih bisa sahur, masih bisa iftar ya, makan kol. Aduh, kalau sebutin banyak banget di Indonesia ya. Dan juga kalau kehujanan masih bisa berteduh, masih bisa di dalam rumah ya. Kepanasan masih juga bisa berteduh di dalam rumah. Ya, ini Ramadan tahun ini ada panas, ada hujan gitu ya, lengkap. Kalau kita mungkin pernah dengar ya, berita saudara-saudara kita di beberapa negeri, di beberapa kota di Indonesia ini yang Allah uji dengan musibah banjir ya. Seperti di daerah Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, kemudian ada juga di daerah Sumatera ya, Pasir Selatan ya. Dan juga yang tidak kalah hebohnya, hebatnya, yaitu negara apa? Saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza ya. Nah, di bulan Ramadan yang Rasulullah katakan da'watus shaimi la turad, doanya seorang yang puasa tidak ditolak. Oleh karenanya kita gunakan kesempatan ini untuk kita doakan diri kita, doakan keluarga kita, tetangga kita ya, saudara-saudara kita yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga Allah berikan kekuatan, berikan kesabaran, dan semoga Allah berikan kemenangan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surat Asy-Syams yang tadi kita dengarkan bersama, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan jiwa, ya, setiap jiwa, wa nafsin wa ma sawwaha, dan penyempurnaan dalam penciptaannya. Dan kita tahu ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, berarti ini ada sesuatunya, gitu ya. Nah, menjadi perhatian kita. Dan di ayat berikutnya Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan, Allah ilhamkan. Artinya dalam setiap jiwa itu ada potensi fujur, keburukan, kejahatan, kezaliman, ya, kecurangan, dan yang lain-lainnya yang jelek-jelek dah, ya. Kebohongan dan seterusnya. Dan juga Allah ilhamkan dalam setiap jiwa itu wattaqwaha, ketakwaan. Semua sifat yang baik, semua perbuatan yang baik itu juga ada dalam diri kita. Tergantung kitanya nih, ya, mau melaksanakan yang jelek-jelek atau melaksanakan yang baik-baik. Makanya Allah katakan pada ayat berikutnya, qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang mensucikan hatinya. Beruntung orang yang membersihkan jiwanya dari sifat-sifat buruk. Wa qad khaba man dassaha, dan merugi, ya, sengsara orang yang mengotori jiwanya dengan keburukan. Nah, jadi ini pilihan buat kita semuanya, ya. Tapi sudah Allah jelaskan, kalau kita bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita, maka kita termasuk orang yang beruntung. Kalau kita mengotori jiwa kita, ya, maka kita merugi, sengsara. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perjalanan pulang dari perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, apa yang Rasulullah katakan? Raja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Para sahabat bingung. Ini bapak-bapak pada bingung? Bingung. Masya Allah, ya, bingung, ya. Paham maksudnya? Artinya paham maksudnya? Ya, jadi kata Rasul, kita baru saja, ya, kembali dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Para sahabat bertanya-tanya, loh, perang Badar yang begini hebohnya, ya, kita tahu semua ceritanya, ya, nggak ada persiapan karena memang nggak ada niat perang, kan? Jumlahnya juga kalah banyak, ya. Apalagi perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, berarti kondisi saat itu, ya, sedang berpuasa. Tapi dengan keimanan yang tinggi, ya, dengan kebersihan hati dan dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya Allah berikan pertolongannya. Tetapi yang begitu dahsyatnya, Rasulullah masih mengatakan, raja'na minal jihadil asghar. Kita kembali, atau bisa dikatakan kita barusan selesai dari peperangan kecil ilal jihadil akbar, dan kita akan menghadapi peperangan yang besar. Dengan keheranan ini para sahabat bertanya, mal jihadul akbar ya Rasulullah? Mal jihadul akbar ya Rasulullah? Apa itu peperangan yang besar, wahai Rasulullah? Jihadun nafs. Jihadun nafs.
sangat jelas di sini, yaitu melawan diri kita. Ya, karena tadi kata Allah, dalam diri kita tuh ada potensi keburukan dan potensi kebaikan. Nah, disitulah peperanan yang terbesar. Kalau kita berhasil bisa melawan ya, ammarah bisu, ya, nafsu yang buruk, maka kita dinyatakan menang. Ya. Kalau kita bisa melawan hawa nafsu kita dikatakan menang. Nah, bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan ini adalah momentum. Ini adalah kesempatan yang Allah sediakan untuk kita, untuk melatih, ya, melatih hawa nafsu kita. Kita puasa, ya, diperintahkan tidak makan, tidak minum, dan juga tidak melakukan hal-hal yang dilarang yang lainnya. Kalau kita, ya, dan itu halal. Di luar bulan Ramadan halal, gitu kan? Tapi di bulan Ramadan dari azan subuh sampai azan maghrib tidak boleh, ya, diharapkan. Karena ini ketentuannya seperti itu. Ya. Nah, di sini kita diuji oleh Allah untuk melawan nafsu kita sendiri. Ya. Azan subuh sama azan zuhur sama nggak? Sama. Kalimatnya sama kan? Cuman waktunya berbeda. Azan zuhur sama azan maghrib sama? Sama, cuman waktunya berbeda. Nah, kalau kita tahu tidak boleh makan, minum, dan hal-hal yang dilarang lainnya, dari azan subuh sampai azan maghrib, kita mau dengar azan zuhur pun ya kita nggak boleh buka, ya kan? Kecuali kalau sudah azan maghrib. Kalau lupa karena di bawahnya gitu ya. Baik, jadi Ramadan ini momentum kita untuk melatih diri. Dan tentunya ya, dengan kita berlatih di bulan suci Ramadan ini, berharap setelah Ramadan bisa kita jaga, kita pelihara. Ya. Ada sebuah ungkapan mengatakan, kun Rabbaniyan wala takun Ramadaniyan. Jadilah kamu seorang yang Rabbani, seorang yang taat kepada Allah setiap saat. Wala takun Ramadaniyan, dan janganlah kamu menjadi orang yang taat hanya di bulan Ramadan. Bunga mawar, bunga melati. Orang pintar yang bisa menata hati. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.